Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya, Salistri Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi orang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang saya berikan, dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran saya selalu terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher-centered learning, yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan student-centered learning. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Nah, fokus utamanya saya adalah lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di tiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student-centered learning. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Usaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.